Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Uci Wahyu, channelnya Guru Belajar dan Berbagi. Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, pada kesempatan video kali ini saya akan memaparkan tentang penyelarasan rapor pendidikan SP dan RKT RKS. Bapak Ibu guru, saat ini rapor pendidikan pada tahun 2023 itu sudah bisa di-download. Dan masing-masing bisa di-download pada akun belajar atau akun admin pada kepala sekolah. Silakan Bapak Ibu masuk pada laman, kemudian ketikkan rapor pendidikan, kemudian masuk pada laman unduh rapor pendidikan. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin mengunduh, dan setelah mengunduh maka menganalisa daripada akar permasalahan yang akan analisa nantinya menjadi program-program ke depannya terkait dengan apa yang kurang, yang belum dimaksimalkan pada hasil ANBK tahun 2024. Dan tentunya terdapat format, dan format itu bisa juga di-download, telah tersedia pada laman penyelarasan rapor pendidikan SP dan RKT RKS. Nah, seperti yang saya tampilkan demikian ini Bapak Ibu, formatnya seperti ini bisa di-download. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mengisi format penyelarasan rapor pendidikan SP dan RKT RKS ini, maka yang menjadi dasar utama itu adalah rapor pendidikan. Oleh karena itu, perlunya kita terlebih dahulu mendownload rapor pendidikan kita. Mari kita buka pada rapor sekolah Bapak Ibu sekalian. Kebetulan ini rapor pendidikan sudah saya download untuk sekolah saya, dan kita bisa mendownloadnya melalui dua. Bisa yang di-download itu adalah berupa poster, yang dimana di poster itu hanya berupa satu lembar, tetapi di dalam poster itu dijelaskan secara umum yang terkait hasil daripada ANBK pada tahun 2023. Sementara untuk penyelarasan yang kita butuhkan itu adalah yang berbentuk Excel seperti ini Bapak Ibu, di mana pada Excel itu ada sheet-sheet tiap ininya ini menjelaskan, ada panduan PDP, BD, lapor, rekomendasi keseluruhan, rekomendasi prioritas, lembar kerja RKT, dan lain sebagainya. Nah, nantinya yang akan kita butuhkan untuk pembuatan penyelarasan itu Bapak Ibu sekalian, maka kita membuka yang bagian rekomendasi prioritas. Nah, ini yang akan kita lihat. Kita akan melihat di bagian pertama, misalnya Bapak Ibu ya, ini berdasarkan pada hasil yang dianggap kurang pada hasil ANBK tahun 2023. Nah, oleh karena pada sekolah saya yang kurang ini, yang masih terdapat kuning, ini adalah pada kemampuan numerasi, walaupun ada peningkatan Bapak Ibu, ini nanti yang akan saya copy. Nah, kita akan melanjutkan pembuatan penyelarasan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengcopy nantinya di sini. Jadi pada format ini tentu saja kita menuliskan misalnya nama sekolah Bapak Ibu ya. Misalnya UPT, apakah Bapak Ibu UPT SD ataukah SMP atau SMA, masing-masing tergantung dari sekolah Bapak Ibu. UPT SMP N Negeri 2 Satap Sabang Selatan. Kemudian strategi pendampingan, kita bisa menggunakan tan perubahan, tergantung dari strategi yang mau digunakan Bapak Ibu, apa bisa juga coaching mentoring atau penguatan perubahan juga boleh ya Bapak Ibu ya. Jadi tergantung strategi yang mau digunakan apa. Penguatan misalnya perubahan. Nah, lingkup pembahasan analisis rapor pendidikan dan PBD Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita akan masuk pada akar masalah. Tentu saja ketika kita melihat rapor, akan ada tertera di situ akar masalah Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu akar masalah itu akan dikopikan di sini. Kita mengambil dari yang Excel tadi, rekomendasi prioritas Bapak Ibu ya. Kita akan kopikan di simbolnya ini dari rekomendasi yang diprioritaskan. Saya copy di sini, Ctrl V. Nah,
Oke. Kemudian nanti di bagian bawah sini kita akan juga copy kembali penjelasannya dari Excel, yaitu pada sheet laporan rapor. Kita copy pada, nah ini kemampuan numerasi dimulai dari peserta didik. Nah gitu ya Bapak Ibu ya, yang ini. Copy. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian kita boleh dulu peserta didik berpikir dalam konsep, bisa juga Bapak Ibu ya. Kemudian capaian ini juga diambil dari hasil capaian. Nah, kita akan melihat juga dari sheet kembali Bapak Ibu. Capaiannya itu adalah pada kolom ketiga ya. Pada kolom ketiga di sheet laporan rapor, yaitu 62,22% Bapak Ibu. Berapa tadi komanya? 22%. 22%. Nah, dengan tren, kita lihat trennya Bapak Ibu ya, trennya di situ naik atau turun. Jadi kan di situ ada penjelasan pada sheet. Nah, misalnya ini trennya naik. Kalau tren turun maka ditulis turun. Tapi ini trennya naik 28,89 dengan tren naik 28,89% dari tahun 2023. Nah, seterusnya begitu Bapak Ibu ya. Ini contoh. Nah, kemudian nanti yang kedua dan ketiga, kita terus mengcopy saja, diikuti yang bagian seperti ini Bapak Ibu ya, misalnya sampai 8, atau tergantung dari berapa yang direkomendasi prioritaskan Bapak Ibu. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, yang ini adalah yang sudah saya selesaikan khusus untuk sekolah saya Bapak Ibu ya. Jadi cara kerjanya sama, ini di copy dari kesemuanya yang ada di akar masalah, itu saya copy dari kolom sheet rekomendasi prioritas ya, yang bagian depan ini, kompetensi yang hitam-hitam semua ini bagian intinya. Kemudian untuk penjelasannya ini diambil dari kolom sheet laporan pendidikan, dan untuk pencapaiannya itu juga ada di kolom tersebut. Dengan tren naik dan turunnya ada juga di kolom tersebut, tinggal di copy saja Bapak Ibu. Dan seterusnya semuanya yang ada di rekomendasi pendidikan ini bisa dikopikan di sini, kecuali kalau ada misalnya yang sama, tinggal dipilih saja mana indikator yang lebih rendah. Kemudian untuk selanjutnya ini potensi sekolah dampingan. Nah Bapak Ibu sekalian, setiap sekolah itu memiliki potensi yang ada terdiri kalau tidak salah 7 Bapak Ibu ya. Nah, disesuaikan dengan yang sudah ada di atas kita tulis tadi. Misalnya apa di sini ya, kepala sekolah memiliki dedikasi yang tinggi, memiliki semangat untuk mengembangkan sekolah secara profesional. Berarti ini dari potensi sumber daya manusia dari segi kepala sekolah. Kemudian dan seterusnya Bapak Ibu ya, yang kira-kira bisa mencakup sesuai dengan apa yang sudah kita kopikan di atas tersebut. Ini adalah potensi sekolah dampingan. Jadi disesuaikan saja Bapak Ibu. Kemudian yang bagian kolom ketiga ini harapan sekolah dampingan. Nah, di harapan sekolah dampingan ini Bapak Ibu, ini di copy dari kembali ke sheet pada kompetensi, pada rekomendasi prioritas, itu pada kolom di situ adalah inspirasi kegiatan benahi. Nah, ini di copy-copy Bapak Ibu juga ya, dari situ di copy. Contohnya kepala sekolah satuan pendidikan dan pendidik mempelajari domain geometris sebagai bagian dari kemampuan numerasi. Dan ini juga namun disesuaikan dengan yang telah kita copy yang bagian paling atas tadi Bapak Ibu. Kemudian yang paling terakhir, ide program pengembangan. Nah, ide program pengembangan ini juga tentunya kita sesuaikan juga dengan capaian yang sudah kita tulis di atas tadi Bapak Ibu. Misalnya kurangnya pada numerasi, maka kita tuliskan idenya itu di sini, yaitu meningkatkan kompetensi guru, misalnya workshop Bapak Ibu ya, untuk memperkuat numerasi dan kualitas pembelajaran. Kenapa saya menuliskan ini? Karena sesuai dengan yang
tertera di paling atas tadi, seperti itu, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, ini cukup mudah Bapak Ibu ya, tinggal mengcopy-copy saja, namun kita perlu menganalisis. Sekian untuk tutorialnya kali ini, pemaparan tentang penjelasan rapor pendidikan yang terbaru untuk SP dan RKT RKS. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.